Ini adalah laptop yang super unik. Barang seperti ini yang membuat kami punya semangat kalau nge-review karena unik banget. Ukuran bodinya sangat mungil, hanya sebesar telapak tangan orang dewasa lah kurang lebih ya. Bobotnya total hanya 640 gram. Prosesornya pakai Intel, udah kuat core di sini. Storage-nya bisa nambah SSD. Layarnya pakai touchscreen 1200p. Touchscreen 1200p panel IPS. Form factor-nya udah 2-in-1. Ada pengamanan biometriknya. OS-nya langsung Windows 11 bawaannya. Ya, laptop ini adalah Chewy Minibook. Oke, pasti kalian nanya harganya berapa? Chewy Minibook ini harga pastinya ada di kisaran 4,7 jutaan rupiah saat video ini dibuat. Gagal mendang-mending? Iya, 4 jutaan aja. Ini mengejutkan memang ya dengan harga segitu. Chewy Minibook punya fitur yang nggak kalah lengkap dibandingkan laptop Windows lain dengan harga yang bahkan jauh lebih tinggi. Mari kita mulai aja pembahasan laptop super mungil yang satu ini. Oke, untuk prosesornya, dia menggunakan Intel Celeron J4125. Codename-nya adalah Gemini atau Gemini Lake Refresh. TDP 10 watt. Ini 4 core 4 thread ya. Jadi nggak kaleng-kaleng. Bukan 2 core 4 thread, bukan 2 core doang, tapi 4 core 4 thread. Jadi benar-benar 4 core di sini. Cache memorinya 4 MB ya. Integrated graphics-nya pakai Intel HD Graphics 600 yang ada 12 execution unit. Untuk memori atau RAM-nya udah dapat 6 GB LPDDR4. Ini onboard. Sayangnya emang nggak bisa di-upgrade, tapi wajar untuk laptop sekecil ini. Untuk sarana penyimpanannya 128 GB eMMC 5.1. Eits, jangan protes dulu. Kalau kapasitasnya kurang besar, pengguna bisa masang satu SSD ukuran 2242 ya, yang agak pendek ya, di slot M.2 pada laptop ini. Menariknya lagi, M.2-nya bisa langsung diakses seperti pakai pintu khusus gitu. Jadi nggak perlu buka tutupnya full semuanya, nggak usah. Selain itu, kita juga masih bisa nambah kapasitas storage dengan pakai micro SD card. Nah, untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel Dual Band Wireless AC7265. Ini udah support Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC dan Bluetooth-nya versi 4.2. Udah cukup oke. Untuk kapasitas baterainya adalah 26,6 Wh. OS-nya langsung Windows 11. Nah, untuk body ini form factor-nya adalah convertible atau 2-in-1. Saya tahu kalian lagi mencari lemahnya di mana. Laptop 4 jutaan sekecil ini kok bisa seperti ini? Ikutin terus ya. Nah, jadi laptop ini dapat diubah menjadi tablet dengan muter layarnya sekitar 360 derajat. Untuk Excel-nya pergerakannya rasanya agak berat ya saat kami coba muter layarnya. Tapi ini lumayan oke, berarti kan nggak bakal lemes gitu. Nah, tapi sayangnya saat jadi tablet bagian punggung itu nggak nempel full ke bagian bawah laptop. Nah, kemudian tentunya laptop ini juga punya mode penggunaan lain seperti bisa tent mode atau display mode ya. Nah, untuk material, bukan plastik. Sayangnya ini adalah magnesium aluminium. Para tim mendang-mending akan gagal di sini. Ini keren karena bodinya terasa kokoh banget saat dipegang. Jarang sekali laptop 4 jutaan. Ya, bicara laptop 4 jutaan apapun, bodinya pakai bahan logam. Bahkan kebanyakan pada pakai polikarbonat. Ini full logam. Untuk warna space gray. Untuk desainnya walaupun hanya 4 jutaan, penampilannya itu cukup premium ya. Mungkin industrial premium mungkin gitu ya. Bentuk bodinya cukup sederhana, jadi kelihatannya low profile aja. Logo Chewy ada di area punggung itu nggak maksa banget, gede Chewy gitu, nggak. Samar-samar kok, jadi agak senada dengan bodinya, jadi kelihatan keren aja. Untuk ukurannya panjang 20,1 cm, lebar 12,8 cm dan ketebalan 1,93 cm. Bobot laptopnya 640 gram dan ini sudah termasuk keyboardnya. Ya, kalian cari tablet-tablet apapun yang 8 inci itu, begitu kalian tambah keyboard itu udah nempel sama 1 kg. Ini sudah dengan keyboardnya masih 640 gram. Bahkan kalau kita ngitung chargernya yang 140 gram, ini adalah charger 45 watt ya, totalnya baru jadi 780 gram. Ya, 780 gram, 0,78 kg. Masih jauh dari 1 kg. Untuk layar, ini adalah layar 8 inci touchscreen
ya. Menariknya, selain dengan menggunakan jari, layar juga bisa dioperasikan pakai stylus. Untuk tipe stylus yang didukung adalah Hi-Pen P3 yang sudah punya 1024 tingkat tekanan. Sayangnya ini emang nggak disertakan dalam paket penjualan ya, jadi kalian bisa cari sendiri. Untuk rasio layarnya ini adalah 1920 x 1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Perpaduan resolusi layar yang tinggi dan ukuran layar yang kecil ini bikin kepadatan pixelnya di 283 ppi. Jadi rasanya tajam bener di sini untuk sebuah laptop. Nah, ini adalah panel IPS. Kalau panel ini kita ukur pakai alat kami, tingkat kecerahannya ada di 413 nits di dalam ruangan. Ini tinggi banget untuk laptop 4 jutaan. Dapat 300 nits aja udah bagus. Ini 413 nits dalam ruangan. Sementara untuk gamut coveragenya ada di 74,8% sRGB dan volumenya di 76,5% sRGB. Ya emang dia belum nyampe 100% sRGB, tapi warnanya tetap oke sih ya. Nggak hebat-hebat banget tapi konsisten kanan kiri. Jadi kita nggak melihat bahwa warnanya itu memudar kalau dari kanan atau dari kiri dari sudut-sudut yang berbeda. Jadi mau dipakai editing dikit-dikit sih masih oke karena konsistensinya ya. Dan untuk nonton juga mantap ya. Nah, layar ini punya permukaan glossy yang memang wajar untuk sebuah layar touchscreen. Dan walaupun dia jadi mantul-mantulin dikit, tapi justru ini membantu warnanya supaya tetap bisa keluar mantap di sini. Sementara itu untuk desain bingkainya ini agak unik ya, karena bagian paling tipisnya ada di sisi atas dan bawah. Nah, untuk sisi kanan dan kiri masih agak tebal nih, jadi terlihat seperti tablet memang. Mungkin karena dia emang 2-in-1 ya. Nah, untuk kamera, laptop 4 jutaan ini bukan pakai kamera 720p, tapi kamera 2 megapiksel yang diletakkan di pojok atas bingkai kiri. Kamera ini mampu memotret foto hingga resolusi 1600 x 1200 dengan aspek rasio 4:3. Sementara untuk kemampuan perekaman videonya sampai 1200p 4:3 30 fps kalau dibutuhkan. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofon di laptop ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Chewy Minibook. Jadi gimana kualitas rekamannya? Oke, untuk speakernya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang berada di sisi samping bodi. Arah keluaran suaranya itu ke kanan dan kiri secara horizontal. Suara yang dihasilkan laptop ini memang terasa kurang lantang ya, tapi nggak aneh ya, karena ukurannya udah kecil banget ini ya. Walaupun demikian, kualitas suaranya masih cukup oke lah untuk kelas harganya. Bahkan kalau dibandingkan dengan laptop yang kelas harga segini, masih bisa ngelawan loh sebetulnya. Tapi kalau mau ngerasain audio yang lebih premium, saran kami sih pakai headphone, earphone, atau speaker tambahan ya kalau mau lebih mantap. Nah, untuk konektor dan tombol, di kiri ada satu USB Type-C, ada satu mini HDMI, dan ada satu USB 3.0. Ya, ini baru satu sisi ya. Banyak kan yang bikin yang harganya mahal banget cuma satu colokan atau 2 colokan. Ini baru satu sisi. Di sisi kanan ada satu micro SD card reader, ada satu USB 2.0 dan ada satu 3,5 mm audio jack. Oke, sekarang kita bahas soal keyboardnya. Nah, walaupun bodinya sangat mungil, sebagian besar tombol keyboard di laptop ini ukuran tetap dibuat sedekat mungkin dengan normal, seperti terlihat pada tombol huruf dan angka. Beberapa tombol emang ukurannya diperkecil, tapi masih bisa lah ya ditekan ya di sini ya. Akan tetapi, karena berusaha dipadatkan ke ruang yang sekecil ini, kita jadi butuh waktu untuk beradaptasi dengannya. Beberapa tombol disatukan, beberapa tombol dipotong jadi kecil, lalu masih ada tombol yang besar juga gitu ya. Caps lock menyatu dengan A, tombol tab yang ada di kanan jadi tombol escape, dan masih banyak lagi. Dan tentunya dengan ukuran sekecil gini nggak ada palm rest-nya, jadi kita harus menyesuaikan diri banget nih dengan dia ya. Tapi keyboard ini dengan harga segini datang dengan backlit. Ada lampunya ya, cari laptop yang harga 4 jutaan pakai backlit nggak banyak loh, nggak banyak. Nah, backlit ini dapat dinyalakan dan dimatikan dengan tekan tombol function plus escape. Nah, untuk menggerakkan kursor dia pakai track point, bukan touchpad ya, karena tempatnya harus sekecil mungkin ya. Uniknya penempatan track point ini membuat tombol spacebar terbagi jadi 2 buah di sini. Menariknya, track point ini tetap dilengkapi dengan tombol fisik yang ada klik kiri dan klik kanannya di bagian paling bawah. Sayangnya pengalaman penggunaan track point ini memang nggak mungkin senyaman touchpad yang besar ya. Terlebih di posisi ini track pointnya agak landai dan dikelilingi tombol keyboard, sehingga pergerakan jari itu agak terbatas. Tapi sebetulnya masih oke sih ya, karena layarnya kan udah touchscreen.
Nah, untuk sistem keamanannya, laptop 4 jutaan yang satu ini ternyata dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Kalau pakai face recognition kan dari kamera bisa ya, tapi ini pakai fingerprint sensor di tombol power. Harganya segini sih keterlaluan memang ya. Oke, kita lanjut. Untuk cooling system, sistem pendingin laptop ini dilengkapi dengan 1 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Arah pembuangan udara panasnya itu ke belakang. Nah, sekarang mari kita masuk ke aspek performanya. Kita coba dengan Cinebench R15 kita looping 10 kali dicolok ke charger ya. Skor tertinggi yang dicapai oleh laptop ini adalah 262 poin. Kita coba cari dong, laptop apa sih yang kira-kira segitu skornya? Ternyata kita menemukan bahwa skor ini lebih tinggi dibandingkan Core i3 7020U. Ya, ini adalah laptop generasi 7. Yang sampai sekitar 1-2 tahun yang lalu itu masih banyak barunya. Mungkin sekarang juga masih ada. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan itu ada di 257 sampai 259 poin. Hanya turun sedikit dari skor tertingginya. Nah, kalau kita cabut dari charger, skor yang kita dapat adalah 256 sampai 259 poin. Jadi nggak terlalu jauh beda dibandingkan dicolok ke charger. Tapi panas nggak? Oke, kita cek. Suhu prosesornya pada saat dihajar tadi ada di kisaran 72 sampai 76 derajat Celcius aja. Jadi nggak terlalu masalah ya. Nah, melihat performa sintetik yang seperti itu, kita mutusin untuk menggunakan software yang berbeda dari biasanya untuk pengujian software beneran. Kita nggak nguji Blender, Premiere, DaVinci Resolve. Ya itu kan ya butuh prosesor yang kenceng-kenceng parah ya. Di sini pekerjaannya tentunya bukan content creation berat seperti yang kita harapkan untuk edit video 1080p. Nah, di sini kita coba dulu pakai 7-zip ya untuk ngezip karena ini umum sekali. Kita lakukan kompresi file sebesar 1,61 GB dengan format 7Z di sini. Kalau pakai satu ini kita dapat 5 menit 41 detik, sementara kalau kita pakai Core i3 yang 7020U itu 3 menit 20 detik. Ini sepertinya karena storage-nya ya, yang basicnya di sini standarnya kan ditaruh di eMMC. Sebenarnya kalau cuy mau ganti standarnya pindah ke SSD harusnya lebih mantep nih. Nah, pada saat pengerjaan ini dilakukan, suhu kerja prosesor itu dari kisaran 62 sampai 67 derajat Celcius. Aman ya. Kemudian kalau kita pakai Fast Tone Photo Resizer untuk mengubah ukuran 104 gambar dari 90 megapiksel ke 2 megapiksel. Ini biasanya dia dipakai buat backup tuh misalnya, dipakai buat backup, terus mau di-convert, terus mau di-share gitu misalnya ya. Nah, di Cuy Minibook ini selesai semuanya dalam waktu 4 menit 51 detik, sementara di Core i3 7020U itu butuh waktu 6 menit. Oh, menarik, mungkin karena core-nya lebih banyak ya. Nah, suhu tertinggi prosesor ini juga hanya mencapai 77 derajat Celcius saja. Tentu banyak yang akan nanya, wah dipakai buat gaming gimana nih kalau pakai buat gaming? Ayo kita coba gaming. Ini adalah game-game yang kita coba dan ternyata masih jalan cukup nyaman. Oke, di game yang terakhir ini, Minecraft selama setengah jam dimainkan, suhu prosesor tetap terjaga di bawah 70 derajat Celcius. Sementara suhu permukaan body setengah jam main Minecraft, untuk area keyboard titik paling panas kami temukan di sekitar tombol R dengan suhu 38 derajat Celcius. Tentunya suhu setinggi itu hanya tercapai kalau kita mainin game ya. Untuk aktivitas normal suhunya nggak akan pernah nyampe segitu. Sekarang kita lanjut lagi, kita tes deh eMMC-nya atau storage-nya. Dengan kristal Disma kita temukan bahwa kecepatan bacanya di 168 Mbps dan tulis di 176 Mbps. Emang nggak hebat ya dibandingkan SSD konvensional, tapi ini masih lebih bagus ketimbang hard disk, terutama untuk akses time-nya. Yang nggak ada di sini, akses time itu jauh banget antara hard disk versus eMMC ini. Sekarang kita uji baterainya. Nggak banyak harapan karena ukuran baterainya kecil ya. Kita pakai setting beratas 50% dan volume 25%. 1080p video playback, local video playback itu butuh waktu 6 jam 9 menit sebelum baterainya habis. Ini sesungguhnya bisa kita bilang lumayan irit atau wajar ya, mengingat kapasitas baterainya kecil dan layarnya yang super terang. Nah, sekarang mari kita coba charging. 30 menit pertama kita dapat 41%, sementara dari kosong sampai penuh kita butuh waktu hanya 1 jam 49 menit. Ini kencang ya. Target kami sebuah laptop tuh biasanya sekitar 2 jam. Oke, pasti banyak nanya harganya berapa? Nah, untuk yang satu ini harganya ada di kisaran 4.699.000 dengan garansi 1 tahun. Mantap ya, mantap. Nah, tapi kalau kalian mungkin lebih menyukai laptop dengan ukuran layar besar, nah Cuy juga punya solusinya ya. Ini ada Cuy HeroBook
Pro yang harganya juga masih di 4 jutaan. Prosesornya pakai Intel Celeron N4020, RAM-nya langsung 8 GB LPDDR4 on board. Biasanya laptop harga segini cuma dikasih 4 GB kan, ini kasih 8 ya. Storage-nya 256 GB SSD, bukan eMMC. Uniknya udah ada pintu khusus untuk mengakses SSD pada bagian bawah laptop, jadi mudah nge-upgrade SSD tanpa perlu bongkar-bongkar laptop. Baterainya 33 Wh, OS-nya langsung Windows 10. Nah, untuk dimensi dan bobotnya cenderung standar ya, cenderung ramping dan masih mudah untuk dibawa-bawa kemana-mana yang satu ini ya. Spesifikasi layarnya ini wah juga oke nih. Layar 14 inci IPS. IPS bukan TN, bukan VA. Full HD 1080p di harga 4 jutaan. Kelengkapan konektornya juga cukup baik, seperti bisa dilihat di sini ya. Ini bukan laptop yang pakai satu konektor aja, banyak kok konektornya. Nah, untuk yang satu ini harganya ada di kisaran 4.199.000 dengan garansi 1 tahun. Oke, kita balik lagi ke si Chewy Minibook ini. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Tentu ada yang perlu diperhatikan dong. Pertama, kapasitas RAM-nya harusnya enaknya mungkin lebih besar lagi ya. 6 agak mepet ya. Kalau bisa 8 mungkin lebih asik. Penggunaan keyboard itu butuh adaptasi dulu sebelum bisa lancar. Dan adaptasinya mungkin butuh beberapa saat ya. Kemudian penggunaan track point-nya emang nggak senyaman touchpad konvensional. Tapi ini masih bisa diatasi dengan pakai mouse dan ya dia udah pakai touchscreen sih ya. Kemudian saat dia dilipat jadi tablet, bagian punggung layarnya itu nggak sepenuhnya nempel ke bagian bawah laptop ya. Mungkin kalau kita pakai sendiri mau dikasih karet bantalan tambahan biar nyangkut pas gitu ya. Nah, dari sisi menariknya ukurannya sangat mungil, hanya sebesar telapak tangan orang dewasa. Kita bisa menjalankan aplikasi Windows seperti MS Office yang full version di sini dengan cukup nyaman. Sangat ringan, hanya 640 gram sudah dengan keyboardnya. Multifungsi, mau jadi laptop bisa jadi tablet bisa. Performa prosesornya bersaing dengan Core i3 7020U dan minim gejala throttling. Masih lumayan asik nih ya. Buat gaming tipis-tipis masih bisa lah ya. Suhu kerja juga masih dalam batas yang aman. Bisa pakai konfigurasi 3 storage, eMMC tambah SSD tambah micro SD. Layarnya udah IPS Full HD dan mendukung penggunaan stylus. Sayangnya kita nggak pegang stylusnya. Asik sih harusnya kalau ada ya. Baterainya tuh golong oke juga nih untuk tipe layarnya dan ukurannya ya. Chargingnya kencang. Sebagian besar tombol dari keyboardnya ini ukurannya normal dan masih ada backplate-nya pula. Konektor-konektor USB dan lainnya lengkap. Paling lengkap mungkin untuk ukuran bodinya ya. Kameranya bukan 720p tapi di 2 megapiksel dan dia punya pengaman biometrik ya. Ya, Chewy Minibook ini emang sukses mengejutkan kami. Di balik harganya yang murah dan ukurannya yang super mungil, laptop ini punya segudang fitur yang seharusnya baru didapatkan di laptop yang harganya lebih mahal. Performa keseluruhannya pun tergolong oke untuk kelas harganya dan mampu bersaing dengan Core i3 generasi 7. Laptop seperti ini dengan mudah bisa masuk ke dalam tas lempang ya, mudah. Laptop ini jauh lebih ringan dibandingkan tablet mungil yang dilengkapi dengan keyboard. Ya, mau dibawa-bawa sangat nyaman. Mau dipakai untuk catat pelajaran atau meeting dengan sedikit penyesuaian, ini udah enak banget. Mau ngetik di ruang sempit seperti di meja kafe atau bahkan di meja kereta api atau pesawat, bisa banget yang satu ini. Mau dipakai untuk cek tabel spreadsheet yang rumit seperti Excel, nggak ada masalah. Mau diajak presentasi jelas bisa, langsung tancap ke proyektor aja. Paling-paling kita akan bermasalah nih karena presentasinya kemungkinan besar akan tertunda. Biasanya karena orang-orang yang ikut presentasi akan membahas laptop super mungil ini dulu. Tapi bagus kan ya, hitung-hitung ice breaking sebelum presentasi. Nah, jadi kalau kalian sedang nyari laptop Windows yang super mungil, super unik namun terjangkau, Chewy Minibook ini bisa jadi pilihan yang sangat baik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV. Semoga gak perlu dikembaliin nih. Asik dibawa liputan luar negeri nih. Enteng banget.